Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan, saya ucapkan salam hormat dari saya Lili Hambali buat seluruh yang hadir, terutama buat para pimpinan yang tergabung dalam ASB, Aliansi Aksi 1 Juta Buruh. Mungkin ini adalah konsolidasi yang terus berjalan, roadshow kita ya. Yang pertama dilakukan di Majalengka, dan ini adalah yang kesekian kalinya kita melakukan rencana aksi. Setelah dulu kita awali dengan long march dari Bandung yang sungguh sangat luar biasa, sudah kita lakukan long march dari Puncak Pas Bogor, terakhir kita long march dari Serang Banten beserta seluruh pimpinan. Yang saya salut dan kita harus apresiasi kepada seluruh pimpinan kita yang memimpin kita, mereka berjalan dan tidak ada satupun yang naik mobil. Ini luar biasa. Dan saya adalah sebagai pengikut para pimpinan selalu ngintil di belakang kan gitu. Jadi alhamdulillah, harapannya hari ini kita menjatuhkan persepsi kita, keyakinan kita. Bagaimana caranya undang-undang Omnibus Law ini bukan hanya kita tolak, tapi pemerintah harus mencabutnya. Pemerintah harus mencabut karena sudah kita rasakan bagaimana ganasnya daripada Undang-Undang Cipta Kerja ini. Banyak hari ini perusahaan hanya mempunyai 10 karyawan, Pak. 10 karyawan. Sisanya outsourcing semua. Ini terjadi perusahaan-perusahaan baru. Banyak perusahaan outsourcing yang tidak mempunyai kantor di domisili pekerjaannya. Dan ini menjadi salah satu kesulitan kita mencatatkan untuk berserikat. Karena tidak ada kantornya. Ini yang real yang terjadi ya. Karena pemerintah hari ini sudah menjajah kita melalui sistem yang sangat luar biasa, menistakan pekerja dan buruh yang ada di seluruh Indonesia. Ini pelecehan terhadap serikat pekerja, Pak. Karena fungsi sudah jelas-jelas hilang, Pak. Siapa lagi yang mau menjadi anggota serikat pekerja nanti ke depannya? Mereka outsourcing, Pak. Dan outsourcing ini jelas sangat merugikan. Apa yang dikatakan Pak Sidarta betul, 7 turunan mungkin lebih daripada itu kalau seandainya undang-undang ini tidak dicabut. Dan hari ini hanya kitalah yang berpikiran untuk melawan. Dan kita doakan kepada para pimpinan kita, semoga selalu disehatkan, diberikan kesehatan sehingga mampu terus memimpin kita sampai batas perjuangan kita di ambang kemenangan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ini kita sangat luar biasa bersatu di sini untuk menyatukan satu pemikiran dan pemahaman kita bahwa pentingnya pada tanggal 10 Agustus kita harus turun ke jalan. Kita harus buktikan. Apindo tadi berjuang selama 14 tahun ya, mereka gerilya, tidak usah menggunakan massa, pakai duit. Ini jelas, kepentingannya juga jelas. Karena Undang-Undang 13 dirubah menjadi Omnibus Law, ini jual beli pasal, Pak. Sudah dipastikan. Dan kita aksi bukan hanya hari ini sudah menjadi RUU, sudah menjadi undang-undang. Semenjak jadi RUU, masih RUU, tahun 2019 jadi COVID masih di level 3, kita masih aksi. Dan ini sudah terbukti penolakan kita, konsisten kita. Karena tahu ketika pasal 59, pasal 156 sebagai pasal yang paling vital di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan ini diamputasi. Hari ini sangat jolim pemerintah kita terhadap pekerja yang ada di Indonesia. Karena jelas ketika undang-undang itu dilakukan revisi, mereka sudah jolim, Pak. Karena sejatinya tugas pemimpin itu adalah mensejahterakan rakyatnya yang dipimpin, mensejahterakan buruhnya. Undang-undang itu harus dibuat jauh lebih baik daripada undang-undang sebelumnya. Tapi ini kan sudah menyalahi, ini penistaan terhadap undang-undang dasar. Masa membuat aturan perundang-undangan jauh lebih jelek daripada undang-undang sebelumnya? Ini kan yang salah, ini perspektif kita. Karena kedepannya sudah dipastikan fungsi daripada serikat pekerja ini akan hilang, Pak. Semakin jelaslah nyatanya kediktatoran para pemimpin kita. Karena DPR RI hari ini sudah menjadi dewan pengkhianat rakyat, Pak. Dan saya sering katakan itu. Bagaimana mereka tidak menjadi pengkhianat kita? Kita selalu hadir aksi ribuan sampai ratusan ribu, tidak pernah mereka dengarkan.
kita hanya dianggap sebagai sebagian yang tidak setuju terhadap regulasi yang ada. Karena jelas Undang-Undang Cipta Kerja ini harus diyakini dulu dari tingkat PPA, PUK atau di tingkat basis, Pak. Bahayanya ini sangat luar biasa. Ya mungkin anggota kita banyak yang tidak tahu, tapi kalau pengurus sejatinya tahu. Harapan kita sepulang dari sini kita langsung adakan konsolidasi di tingkat perusahaan untuk memberikan pengertian. Bagaimana tadi Pak Sidarta juga pimpinan yang lainnya untuk menyatakan kita ganti hari, agar harus full power kita turun di sana. Kalau hanya baru ribuan seperti kemarin, ya mohon maaf Pak Arif juga ketawa-ketawa, masa segerintil gini mau nginep kita habis, masih banyakkan polisi. Ini Pak Ketum yang mengatakan seperti itu. Jadi tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Koordinator, oh kita nginep, wah kan gitu. Jadi banyak yang setuju, banyak yang tidak, Pak, kan gitu. Jadi harapannya para pemimpin kita tetap memimpin kita sampai betul-betul undang-undang ini dicabut. Itu harapannya. Karena bahayanya sangat jelas. Ini bahaya laten kan gitu. Sangat akan menyengsarakan dan sudah jelas mengamputasi kesejahteraan kita sebagai buruh hari ini. Upah tidak ada lagi sektor ya, sangat sulit. Dan banyak hari ini perundingan PKB yang bubar, Pak, stuck aja udah. Karena masing-masing dengan keinginannya, manajemen ingin undang-undang Omnibus Law, pada belum ingkrah jelas. Dan kita tetap ingin menggunakan yang biasa, sudah bertahun-tahun kita gunakan Undang-Undang 13. Karena ini sangat merugikan, di situ aja udah jelas. Makanya butuh kesadaran dari tingkat basis. Para pekerja, hayu kita bersama-sama, kita bareng, bahwa kita bukan hanya menolak, tapi keinginan kita adalah untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law untuk selamanya. Itu harapannya. Makanya kita harus berikan terus support. Mudah-mudahan ketika Pak Jumhur mengatakan tadi buruh banyak memberikan perubahan, harapannya hari ini kita bergerak di ASB juga bisa menghancurkan daripada Undang-Undang Omnibus Law dan dikembalikan kepada Undang-Undang 13. Karena undang-undang ini sangat jahanam dan turunnya juga sangat luar biasa jahanamnya. Ini sangat luar biasa. Semangat terus buat para pimpinan kita, juga kawan-kawan semua yang hadir di sini. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law. Takbir! Hidup buruh! Hidup buruh! Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman LEM, juga panitia yang sudah menyiapkan tempat dan acara ini. Jujur kita ketemu lagi di tempat ini. Dulu kita juga di sini ya, satu tujuan. Karena saya selaku pimpinan cabang di kabupaten, dengan adanya konsolidasi akbar ini sangat luar biasa, Pak. Terutama saya apresiasi kepada para pimpinan pusat, karena ini tidak mudah ya, menyita waktu, tenaga, sehingga para pimpinan pusat ini roadshow keliling kabupaten hanya satu tujuan, Pak. Tujuannya yaitu untuk bagaimana caranya mencabut Undang-Undang Cipta Kerja ini. Maka ini sangat penting. Kalau kita lihat daripada pimpinan baik di daerah ataupun di pusat dengan mengadakan acara begini dengan waktu yang cukup lama, tapi teman-teman di PPA hanya cukup tanggal 10. Bagaimana caranya teman-teman bisa tumplak ruah di Jakarta? Karena jujur, ini yang sangat berdampak yang dirasakan adalah dari teman-teman PUK, karena banyak sekali persoalan-persoalan akibat daripada Cipta Kerja ini. Teman-teman PUK lah atau teman-teman PPA kalau di kami itu yang merasakannya. Maka ini sangat-sangat penting, Pak, buat teman-teman. Makanya usahain untuk di tanggal 10 bisa maksimal all out turun bersama-sama. Kita tidak melihat lagi yang namanya warna bendera, tidak lagi yang melihat warna dia ada di serikat kita, tapi kita satu tujuan, bagaimana caranya mencabut Undang-Undang Omnibus Law itu.
Karena betul tadi sudah disampaikan bagaimana undang-undang ini sangat luar biasa yang dirasakan oleh teman-teman. Nah, makanya itu saya selaku pimpinan cabang kepada anggota-anggota saya, PPA saya berkonsolidasi semaksimal mungkin. Insya Allah kita akan turun menggunakan roda 2. Karena undang-undang ini dibikin oleh pemerintah membuat kita gaduh. Makanya kita juga jangan diam. Makanya kita harus turun juga sama. Kalau kita macet ya macet. Benar kata tadi Bang Jumhur, kita nggak kebayang berapa juta kendaraan kita ramai-ramai dari masing-masing kabupaten datang ke ibu kota Jakarta. Itu akan membuat gaduh pemerintah, tidak usah ngapa-ngapain, cukup macet. Mudah-mudahan insya Allah undang-undang itu dicabut. Ya, mungkin dari saya itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya hormati para pimpinan pusat, pimpinan cabang dan teman-teman dari PUK atau PPA dan SPA dari teman-teman yang lain. Terkait masalah konsolidasi akbar ini, saya menyampaikan salah satu keluhan dari kawan-kawan kita dari bawah yang tadi dibilang dari kawan kita dari kawan RTNM, spesialis RT-nya gitu Bang. Nah, di kita sebagai akar rumput, kita ingin menyampaikan kepada pimpinan bahwa ini sudah terjadi beberapa konsolidasi. Yang pertama, waktu itu saya ikuti di beberapa bulan yang lalu di Majalengka. Di Majalengka ikut, cuma kemarin kita di Bogor tidak ikut karena ada kegiatan di Karawang. Di Garut pun kemarin seperti cancel. Nah, hari ini kita di Karawang, salah satu kawan PCM SPSI sebagai tuan rumah, sekaligus kita berdomisili di Karawang, ingin menyampaikan kepada para pimpinan bahwa konsolidasi ini kita harus buktikan. Karena ke depan kita sudah jelas-jelas bahwa Undang-Undang nomor 6 ini sudah dijalankan meskipun para pimpinan kita sudah menjiar di Mahkamah Konstitusi. Sebelum itu terjadi bahwa undang-undang tersebut sudah diterbitkan yaitu Undang-Undang 11. Setelah Undang-Undang 11 dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo sebagai Perpu dan hari ini dan beberapa waktu lalu sudah diundang-undangkan. Sedangkan beberapa bulan yang lalu, bahkan hampir 2 tahun yang lalu, dari awal saya sebagai kader-kader dari PPMI bersama pimpinan-pimpinan alhamdulillah yang masih konsisten memperjuangkan untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja tersebut. Hari ini kita buktikan bahwa teman-teman beraliansi dari PPMI, KASBI, SPSI Lem, dan kawan-kawan yang lainnya sudah beraliansi di pusat dengan atas nama aliansi Sejuta Buruh. Maka dari itu kita buktikan kepada akar rumput, kepada kawan-kawan yang di bawah, kita buktikan tanggal 10 kita full power siap. Tanggal 10 siap. 10 Agustus masih lama. Kita konsolidasi hari ini, beberapa hari ke depan, beberapa minggu ke depan, kita harus buktikan. Saya ingat waktu sebelum Undang-Undang 11 itu diterbitkan, kawan-kawan mahasiswa berjuang di Jakarta. Ketika itu saya kawan-kawan Karawang hanya beberapa motor saja berangkat ke Jakarta dengan isu-isu serikat sebelah yang notabene akan mengadakan mogok nasional. Tadi pada aktualnya apa? Setiap kejadian atau instruksi dari pusat akan diadakan mogok nasional, tapi apa buktinya? Ini kebohongan yang nyata. Setiap kita kawan-kawan dari Karawang maupun teman-teman yang beraliansi di Kabupaten Karawang dan KPPP, kawan-kawan pasti dibohongin juga. Kita beraliansi, kita berfederasi. Setiap kita ada aksi agenda-agenda terkait masalah penolakan Undang-Undang Cipta Kerja, tapi apa kenyataannya? Di pusat menyatakan mogok nasional, tapi kenyataannya apa? Itu pembodohan bagi anggota. Anggotanya tidak berontak, anggotanya pun tidak tahu. Itu diakal-akalin. SIP 3 standby di gerbang, yang sita tetap melaksanakan pekerjaan. Bagaimana perlawanan terhadap pemerintah kalau begitu? Ini hanya kebohongan. Ini kalian teman-teman juga yang menikmati akibat dari regulasi pemerintah ini.
Kita waktu itu kita sempat dihadang dengan teman-teman aliansi KBP waktu itu. Kita ingin memastikan bahwa Kabupaten Karawang akan menjadi barometer sebelum-sebelumnya waktu tahun 2013. Tapi apa? Kita dihadang juga sesama buruh. Katanya berjuang. Tapi pada kenyataannya apa? Kita dihadang waktu itu mau masuk ke kawasan KIC. Kita hanya ingin memastikan apakah betul teman-teman sudah mau bekerja nasional sesuai instruksi pimpinan masing-masing. Tidak. Dan itu sebagai buat teman-teman hanya sebuah apa ya namanya, hanya menjalankan instruksi, tapi pada aktualnya tidak terjadi. Hari itu kita hampir berbenturan dengan teman-teman serikat pekerja juga. Padahal perjuangan kita sama-sama untuk penolakan Undang-Undang 11 tahun 2021 itu. Kita dengan kawan-kawan PPMI, karena instruksi kita harus sampai pusat. Alhamdulillah kita hanya beberapa motor waktu itu kita sampaikan, baru sampai kita bergerak di Jalan Baru Kabupaten Karawang kita sudah dihadang. Instruksi pimpinan apa? Lanjut, siapapun yang menghadang libas. Itu instruksi. Kalau sudah itu kita jalankan. Alhamdulillah kita sampai Cikarang tetap dihadang dengan teman-teman Brimo. Kita hadang, kita putar otak bagaimana caranya. Waktu itu karena kalau nggak salah saya ada membaca salah satu surat dari Telegram dari Kapolri, jangan menghadang serikat pekerja atau serikat buruh yang melintasi jalan tol, karena itu akan menjadi isu nasional bahkan internasional. Akhirnya kita sama-sama ketua kita jalan putar otak bagaimana caranya kita menjalankan itu sampai di Jakarta. Alhamdulillah kita putar sampai Babelan, kita sampai tembus ke Cipinang, tembuslah kita di Jakarta. Itu di atas kita beberapa hampir 700 motor kita tembus ke Jakarta waktu itu. Helikopter itu kita ngikutin kita, Pak. Bagaimana perjuangan teman-teman untuk penolakan waktu itu sebelum diundang-undangannya Undang-Undang 11 waktu itu. Tembus kita di Jakarta, ya alhamdulillah chaos. Sebenarnya itu bukan yang kita harapkan, tapi apa yang kita khawatirkan adalah pimpinan kita ditangkap. Kalau pimpinan kita ditangkap waktu aksi di Bundaran HI waktu itu sampai larut malam kita masih aksi di sana, siapa yang akan memperjuangkan kita? Jadi kita selama ini tadi ada beberapa yang disampaikan kepada para pimpinan bahwa tetaplah konsisten untuk memperjuangkan apa yang menjadi tuntutan kita, yaitu penolakan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2022. Sepakat teman-teman untuk ikut aksi tanggal 10? Siap full power? Siap full power? Kita akan memaksimalkan, kita meminta kepada pimpinan-pimpinan cabang yang ada di Kabupaten Karawang, bagaimana agenda nanti tanggal 10 bisa full power teman-teman PUK, teman-teman PC atau teman SPA dan PPA-nya. Kita mudah-mudahan jangan sampai ada aksi yang saya ikutin itu aksinya begitu-begitu terus. Itu pada para pimpinan, bila perlu kalau memang ekstrim sekalian. Bila perlu ekstrim sekalian. Kemarin udah mantap-mantap spanduknya. Kami bukan serikat pekerja, serikat buruh. Apa yang menjadi isu nasional dengan teman-teman serikat sebelah. Itu kepanasan, Pak. Itu kepanasan. Bahkan kemarin itu kita nonton di channelnya YouTube siapa tuh? Sepertinya SPI ini dianggap kecil, Pak. Kita memang merasa kecil, yang besar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita diremehkan waktu itu. Berani nantang, silakan Pak Gubernur, ditantang itu waktu itu dengan teman-teman. Silakan. Jadi hari ini konsolidasi sebelum tanggal 10 Agustus beberapa hari yang lalu konsolidasi di Majalengka, Bogor, dan hari ini dan ke depan akan di mana lagi nanti konsolidasi. Kita maksimal mungkin untuk melakukan konsolidasi secara rutin biar bisa maksimal untuk tanggal 10 Agustus ke depan. Terima kasih, saya Anwarudin atau Charles Member. Wabillahi taufiq wal hidayah.